Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sahabat yang dirahmati Allah, sholat Idul Fitri termaksud dalam ibadah sunnah muakkad, yang berarti sangat dianjurkan untuk dilakukan karena Rasulullah melaksanakannya. Hukum dan niat sholat Idul Fitri. Hukum melaksanakan sholat Idul Fitri ini adalah sunnah muakkad karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengerjakannya. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, hukumnya fardu ain, dan menurut Imam Ahmad hukumnya fardu kafiyah. Sholat Idul Fitri disunnahkan baik bagi orang yang mukmin ataupun musafir, merdeka atau budak, laki-laki maupun perempuan. Bacaan yang pertama dalam sholat Idul Fitri yaitu niat. Berikut ini bacaannya. Usolli rakaatin sunnata Idul Fitri ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmun karena Allah Ta'ala. Hukum melafalkan niat ini merupakan sunnah. Yang wajib adalah secara sadar dan sengaja dalam batin berniat akan menunaikan sholat sunnah Idul Fitri. Sebelum imam dan makmun berniat, dimulai tanpa azan dan iqamah karena tidak disunnahkan. Cukup hanya dengan suruhan as-sholatu jami'ah. Tata cara sholat Idul Fitri. Tata cara sholat Idul Fitri sangatlah mudah, sama seperti sholat pada umumnya. Sholat Idul Fitri ini hanya dilakukan sebanyak 2 rakaat. Berikut tata cara sholat Idul Fitri dan niatnya. Yang pertama, tata cara sholat Idul Fitri dimulai dengan membaca niat seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Dan yang kedua, takbiratul ihram. Bacaan yang kedua yaitu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, jemaah disunnahkan untuk membaca doa iftitah. Dan yang ketiga, takbir 7 kali untuk rakaat pertama. Bacaan dalam sholat Idul Fitri yang perlu dibaca selanjutnya adalah takbir 7 kali atau rakaat pertama. Hal ini dilakukan setelah membaca doa iftitah selesai. Adapun lafaz bacaan sebagai berikut. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi qasira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Artinya, Allah Maha Besar dengan segala kebesaran. Segala puji bagi Allah dengan puji yang banyak. Maha suci Allah baik waktu pagi dan petang. Dan bisa juga Anda baca Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Dan yang keempat, membaca surah Al-Kahf atau Al-Alaq. Tata cara sholat Idul Fitri yang selanjutnya adalah dengan membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama. Bacaan yang disunnahkan dalam sholat Idul Fitri selanjutnya adalah surah Al-Kahf atau Al-Alaq. Setelah membaca surah tersebut, berlanjut ke rujuk sujud seperti sholat biasanya. Yang kelima, takbir 5 kali untuk rakaat kedua. Bacaan dalam sholat Idul Fitri yang perlu dibaca selanjutnya adalah takbir 5 kali untuk rakaat kedua. Hal ini dilakukan setelah berdiri dari sujud rakaat pertama. Adapun bacaan yang membaca sama dengan takbir di rakaat pertama.
Tata cara sholat Idul Fitri yang selanjutnya adalah dengan membaca surah Al-Qamar atau Al-Ghashiyah di rakaat kedua setelah bacaan surah Al-Fatihah selesai yang merupakan sunnah. Setelah membaca surah tersebut, berlanjut sujud hingga salam. Tata cara sholat Idul Fitri yang terakhir adalah dengan mengikuti khutbah Idul Fitri. Setelah salam, para jamaah dianjurkan untuk mengikuti khutbah Idul Fitri. Hal ini akan menambahkan kesempurnaan melaksanakan sholat Idul Fitri. Selain itu, mendengarkan khutbah merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah di saat kembali bersih. Adapun bagi khatib disunnahkan untuk memulai khutbah pertamanya dengan mengucapkan takbir sebanyak 9 kali. Sedangkan di khutbah kedua mulai dengan takbir sebanyak 7 kali. Nah sahabat, itulah niat dan tata cara sholat Idul Fitri beserta arti yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.